Puji Tuhan. Ada Ibu Lista di sini. Ada yang namanya Lista? Shalom, Pastor. Shalom. Oke, Ibu Lista di mana ini? Kota mana? Saya di Bekasi, Pastor. Lagi di jalan ini ya? Iya, Pastor. Lagi macet atau apa? Lagi macet, betul, Pastor. Macet ya, baru pulang kantor ya? Iya, betul, Pastor. Oke, didoain bisa? Bisa, Pastor, bisa. Oke, konsentrasi tetap ya, tetap nyetir, konsentrasi. Kita Iya, doa, Pastor. Ibu Lista. Jangan takut dengan apa yang sedang kau hadapi. Jangan takut dengan gunung tinggi yang sedang menghadang di depanmu. Masalah Tuhan izinkan datang bukan untuk menghentikan langkahmu. Tapi masalah Tuhan izinkan datang untuk menjadi batu pijakan bagimu. Ketika engkau percaya bahwa Tuhan adalah Immanuel, Dia menyertaimu, maka masalah yang kau hadapi melatih engkau menjadi dewasa. Imanmu semakin tebal, semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Dan ketika hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, engkau akan menjadi berkat bagi teman-temanmu dan bagi saudara-saudaramu. Tahun ini akan menjadi tahun persiapan untuk engkau akan mengalami promosi dari Tuhan. Engkau akan lihat 1,5 tahun dari depan. Maka engkau akan dipromosi ke tempat yang lebih tinggi daripada apa yang engkau lakukan sekarang. Karena Tuhan telah melihat bahwa engkau dapat dipercaya. Engkau setia dengan perkara kecil, dan engkau akan dipercayakan perkara besar. Ada banyak hal, jalan yang kau lalui. Ada jalan-jalan yang kau lalui, jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan yang tidak mudah. Jalan-jalan yang penuh dengan batu-batu yang cadas. Batu-batu yang terjal, batu-batu yang tajam. Dan batu-batu itu bisa saja melukai kakimu. Tapi Tuhan telah membawa engkau melewati semuanya dengan aman. Ketika engkau sampai di tujuan, engkau tidak ada yang terluka, tidak ada yang tergores rambut di kepalamu pun. Semuanya dihitung semuanya oleh Tuhan. Dan engkau akan melihat penyediaan Tuhan yang ajaib. Engkau akan melihat kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Dekatlah dengan Tuhan. Datanglah selalu berdoa dan nantikan Tuhan. Sehingga engkau akan melihat jawaban Tuhan itu datang atas hidupmu. Kalau engkau melihat hari-hari ini sepertinya tertunda. Tertunda bukan berarti Tuhan tidak menjawab engkau. Tertunda supaya 1 kali perjalanan engkau mengalami 2 mujizat terjadi sekaligus. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Supaya engkau mengalami kedewasaan rohani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu Lista Dona, terima kekuatan baru itu dari Tuhan. Terima anugerah itu dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Ibu Megawati ada. Ibu Mega ada. Ya, Pastor. Iya, Ibu Mega, puji Tuhan. Apa kabar? Baik, Pastor. Baik. Lagi di luar atau di rumah? Lagi di rumah, Pastor. Iya, kita doa. Iya. Kita doa. Engkau dipanggil untuk menanti-nantikan Tuhan. Dan engkau bukan cuma pendoa, tapi engkau adalah seorang worshiper. Yang dibawa Tuhan untuk membawa influence, pengaruh bagi banyak orang. Melalui hidupmu, engkau akan membawa keluarga besarmu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan doa-doamu selama ini akan dijawab satu persatu oleh Tuhan. Amin. Aku telah melihat ketekunanmu. Aku telah melihat bagaimana engkau mengalami masa-masa sulit. Engkau melewati padang gurun, tapi engkau tidak bersungut-sungut. Engkau melewati padang belantara, tapi Tuhan akan merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan padang belantara menjadi sumber mata air. Tetaplah bertahan. Biarlah matamu tertuju kepada Tuhan. Dan berjalanlah dengan segenap hati, segenap kekuatan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab engkau akan melihat bahwa tahun-tahun ini, engkau akan melihat terobosan besar. Yang pertama, terobosan di dalam pelayananmu. Yang kedua, terobosan di dalam pekerjaan, dalam keuangan. Apa yang dulu datang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Dan ini merupakan tahun-tahun di mana Tuhan memulihkan semua yang dimakan habis oleh belalang pelahap, pelompak, dan pindahan. Akan dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Dan menurut Amsal pasal 6, ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, apa yang dicuri setan daripadamu,
akan dikembalikan kembali 7 kali lipat kepada engkau. Engkau akan menikmati semua janji-janji berkat Tuhan. Engkau akan berdiri bagi keluarga besarmu, berdiri bagi anak-anakmu, berdiri bagi orang-orang yang tidak engkau tidak kenal, berdiri bagi kota, berdiri bagi bangsa-bangsa. Engkau berdoa kepada mereka. Karena itu Tuhan memberikan kepadamu reward, Tuhan memberikan kepadamu bonus, sehingga engkau akan menerimanya dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika matamu menyaksikan perkara-perkara besar, apa yang Tuhan suruh engkau lakukan, dan engkau lakukan dalam keunitian bersama dengan suamimu dan anak-anakmu, maka engkau akan melihat terobosan, daya dorongnya akan semakin kuat. Sebab satu orang mengalahkan 1.000 orang, tapi 2 orang mengalahkan 10.000 orang. Kekuatan dari unity adalah 10:1. Dan engkau akan melihat daya dorong akan semakin kuat ke depan. Engkau akan melihat yang tadinya pintu-pintu tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin, tidak bisa jadi bisa. Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Kemampuan Tuhan akan mengubah. Engkau tidak bisa merubah keadaan dan merubah orang lain, tapi engkau bisa merubah hatimu. Ketika engkau merubah hatimu, keadaan akan berubah, situasi akan berubah. Sehingga engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberikan kepadamu pengurapan seperti Tuhan berikan kepada Deborah, yang ketika laki-laki tidak mau berdiri, engkau berdiri dan memimpin bala tentara Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan dalam doa. Ketika engkau datang, engkau akan melihat perkara besar. Ibu Mega, terima itu. Terima kekuatan, terima anugerah, terima kemampuan ilahi itu. Urapan Allah turun atas hidupmu, kemampuan ilahi turun dalam engkau. Urapan Allah turun atas hidupmu. Api Tuhan. Dalam nama Yesus, naratus ampuri bisa rawat. Terima itu, terima kekuatan, terima anugerah. Dalam nama Yesus Tuhan. Terus mengalir Tuhan. Terus mengalir dalam hati, mengalir dalam rohnya. Itu dia menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang telah Tuhan taruh di hatimu, itu menjadi influence bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati Ibu Mega. Makasih, Salam Pastor. untuk Pak Yosua dan anak-anak. Iya, Pastor. Ya. Ada Ibu Verlian. Ibu Verlian ada. Ibu Melisa Verlian ada. Iya. Shalom. Halo, iya, Shalom, Pastor. Shalom. Di mana ini? Di Jepang, Pastor. Jepang. Wow. Sini Jepang. anak-anak, sini. Sini anak-anak. Anak-anak. Iya. Hai. Halo, ini Pastor. Halo. Ini 3 anak saya, Pastor. Oh, anaknya 3. Bisa bahasa Indonesia semuanya? Bisa bicara tapi nggak bisa baca. Oh, Bicaranya yang bahasa gampang-gampang bisa. Iya. tapi bisa bahasa Jepang? Bisa, iya. Oh, saya nggak bisa bahasa Jepang. Nanti anak-anak ajarin saya ya. Iya. Oke, Ibu Melisa ya. Iya, Melisa, nama suami saya Verlian, Pastor. Verlian. Oke. Iya. Oke, jadi ini suami orang Indo juga ya. Orang Indonesia juga, iya. Ini memang lagi tinggal di Jepang, stay Iya, Pak. bisnis atau ada tugas? Tinggal di Jepang, Pastor. Oh, tinggal Jepang. Oke. Iya. Begitu. Jadi anak ibu 2 cewek, 1 cowok. Iya, betul. 2 cewek, 1 cowok. Iya, Ibu, betul. kita doa sekarang. Kita doa sekarang. Iya. Dari hidupmu, engkau akan menjadi berkat bagi keluarga besar. Dari hidupmu, orang akan melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Seperti Nebukadnezar melihat Daniel disertai Tuhan. Seperti Raja Darius melihat Daniel juga disertai Tuhan. Dan seperti Firaun melihat Yusuf disertai Tuhan. Demikianlah orang-orang sekelilingmu yang tidak mengenal Tuhan akan melihat bahwa engkau disertai Tuhan. Perkataan-perkataan sederhanamu akan membawa impact yang besar, dampak yang besar bagi banyak orang. Dan engkau akan melihat perkara-perkara ilahi, perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara yang baru, yang mulia, yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Engkau punya pergumulan, tapi pergumulanmu tidak melampaui kekuatanmu. Engkau punya problem yang kau hadapi, ada kalanya engkau bingung bagaimana menghadapinya, tapi Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan keluar.
Carilah Tuhan dengan segenap hati. Jangan fokus kepada masalah. Ketika masalah datang, jangan katakan bahwa masalah itu besar. Tapi ketika masalah datang, katakan kepada masalah bahwa Allah yang kau sembah dalam nama Yesus lebih besar dari masalah. Maka engkau akan melihat bahwa kemenangan demi kemenangan akan Tuhan nyatakan kepada engkau. Engkau akan pergi ke tempat-tempat yang dalam dan akan melihat hal-hal yang besar. Jangan main di tempat yang aman. Jangan berdiri ketika air sampai di mata kaki. Masukmu, tolakan perahu kehidupanmu, perahu pelayananmu, perahu pekerjaanmu ke tempat-tempat yang dalam. Maka engkau akan melihat penyediaan Tuhan yang ajaib. Dan engkau akan mendengar tuntunan Tuhan. Seperti murid-murid mendengar tuntunan Tuhan. Tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Dan mereka yang semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Hari itu mereka mendapatkan 153 ekor. Ikan-ikan yang gede. 153 ekor ikan itu adalah, bahasa Ibrani-nya adalah Ani Elohim Israel. Akulah Tuhan atas Israel. Atau akulah putra Tuhan yang menjamin seluruh hidupmu. Tuhan akan menjamin seluruh hidupmu. Dan tidak akan dibiarkan engkau berjalan seorang diri. Dia akan menolong engkau berserta dengan anak-anakmu. Anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa dalam tangan Tuhan. Roh Allah, roh hikmat akan ada pada mereka. Ajarkan mereka untuk baca firman. Ajarkan mereka menyembah Tuhan. Ajarkan mereka untuk datang berdoa setiap waktu. Dan ketika ibu mengajarkan mereka, maka ibu sedang menaruh kepada mereka sebuah legasi, warisan rohani yang akan mereka bawa sampai mereka meninggalkan dunia ini. Sehingga mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tangan Tuhan akan turun atas engkau. Tuhan akan memberikan kepadamu spirit of wisdom, revelation and knowledge, roh hikmat, pengertian, dan wahyu akan diberikan kepada engkau. Supaya engkau mengerti bahwa engkau tidak bisa mengubah keadaan dan situasi. Tapi Tuhan berkata, Tuhan yang akan mengubah itu kepada engkau. Tuhan akan menolong engkau. Sehingga engkau akan melihat jalan keluar. Dan engkau akan bersuka cita melihat janji-janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Ibu Melisa, terima kekuatan itu, terima anugerah Tuhan itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Melisa. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ada Ibu Dian? Shalom. Oke. Ada Ibu Dian? Tolong host bantu saya. Ada Ibu Dian? Halo malam, Pastor. Selamat malam. Ibu. Saya Diana, Pastor. Oh, Diana. Ya. Ibu Diana di Semarang ya? Semarang, Pastor. Oke, kita doa Ibu Diana. Ya, Pastor. Engkau punya masalah, engkau sudah bergumul kurang lebih 2 tahun 3 bulan, engkau bergumul untuk ini. Dan ada kalanya pada waktu malam, setan menuduh engkau, setan berkata engkau tidak lihat jalan keluar. Tapi Roh Kudus berkata begini, engkau akan lihat hitung 4 bulan ke depan dari sekarang. Engkau akan melihat sebuah pembaruan besar akan terjadi. Tuhan akan membuka pintu yang tertutup ini. Dan jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bawa semua masalahmu kepada Tuhan. Jangan ceritakan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ceritakan kepada teman-temanmu yang mendukung engkau dalam doa. Dan engkau akan lihat 4 bulan ke depan, Tuhan akan buka pintu ini bagi engkau. Ini adalah tahun di mana engkau akan melihat Tuhan tuntun engkau melewati musim ini. Engkau akan melihat terobosan. Apa yang sudah engkau kumulkan, kurang lebih hampir 2 tahun setengah ini, akan disingkapkan Tuhan bagi engkau. Supaya engkau tahu dari Tuhan datang kekuatan, datang pertolongan. Ada kalanya jantungmu berdebar-debar. Ada kalanya engkau merasa tanganmu berkeringat. Ada kalanya engkau merasa di belakang kepalamu dan bahumu juga sakit. Dan hari ini saya lihat itu seperti balok berwarna hitam. Seperti ada jepitan pakaian yang dijepit di belakang kepalamu. Tapi itu besar sekali sampai kedua bahumu. Ada kalanya engkau merasa berat sekali untuk engkau melangkah. Ada kalanya engkau merasa kepalamu seperti nggak bisa diputar. Tapi hari ini, roh kelemahan tubuh ini diangkat daripada engkau menurut Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, hari ini aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan hari ini aku katakan saat ini, out
out dan out, bebas dalam nama Yesus. Dan aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6 kepada ibu. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Aku katakan Yeremia 30 ayat 17. Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada engkau. Aku katakan Roma pasal 4 ayat 17 bagian B. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Dan aku katakan Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman, disembuhkannya Ibu Diana, diluputkannya dari lubang kubur. Dan aku percaya kesembuhan, kekuatan Tuhan sudah berikan kepada engkau. Jantungmu kembali baik, bagian tulang belakang, bagian dua bahumu, bagian belakang kepalamu kembali sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Dan aku katakan Yesaya 53 ayat yang kelima, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Dan Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Tuhan panggil engkau ketika engkau disembuhkan. Tuhan panggil engkau untuk mendoakan orang-orang sakit, terutama mereka yang punya problem dengan jantung mereka, mereka yang punya problem dengan migrain mereka, mereka yang punya problem dengan mati sebelah tangan kiri atau tangan kanan. Ketika engkau berdoa, maka karunia kesembuhan ini akan menyertai engkau. Tuhan memberikan kepadamu karunia untuk engkau mendoakan orang-orang sakit, sehingga engkau akan melihat kesembuhan terjadi, engkau akan melihat pemulihan terjadi. Mereka yang tadinya tidak bisa berjalan akan berjalan, tidak bisa berdiri akan berdiri, yang tadinya jalannya pincang kembali berjalan dengan sempurna. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, dan engkau akan melihat kesembuhan, kuasa, mujizat, kreatif akan dinyatakan atas hidupmu. Engkau harus banyak ambil waktu doa dan berpuasa, dan jangan cuma lihat dirimu sendiri, tapi engkau harus pandang Tuhan. Apa yang Tuhan suruh engkau lakukan. Apa yang Tuhan suruh engkau katakan. Maka ketika perjalananmu, engkau akan melihat keberhasilan demi keberhasilan akan terjadi. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Pastor, Tuhan berkati. Ibu Diana, ibu punya problem dengan belakang kepala? Iya, Dua Pastor. bahu? Kayaknya tuh ada tekanan ini tadi kayak Pastor doakan memang terasa berat banget, tapi habis itu ini agak mulai hilang. Ibu nggak bisa rubah keadaan, nggak bisa rubah orang, nggak bisa rubah situasi. Tapi ibu bisa rubah hati ibu. Amin. Kita bukan Tuhan kan. Tuhan kasih kita keadaan, hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita nggak bisa, Tuhan suruh kita berdoa. Iya, Hal-hal Pastor. yang sulit itu bagiannya Tuhan. Serahkan, Alkitab katakan dalam Mazmur pasal yang ke-53 ayat 7 kalau nggak salah itu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Tuhan nggak akan pernah bertindak kalau kita nggak serahkan khawatir kita. Khawatir kan sesuatu yang melampaui akal, melampaui pikiran. Itu serahkan ke Tuhan. Saya Iya, tadi lihat itu seperti jepitan di bagian belakang ibu dan bagian bahu ibu. Itu roh kelemahan tubuh. Setan bisa pakai itu mengintimidasi. Sehingga akhirnya jantung ibu sering berdebar-debar, ibu takut melangkah. Takut Benar, melakukan. Ya. Iya, Tuhan Pastor. berkati. Ya, Berkati. Ibu Diana, semuanya baik-baik saja. Serahkan semuanya ke Tuhan. Ya, makasih Pastor. Amin. Amin. Ada Cisiang? Halo Cisiang. Shalom, Pak. Shalom. Cisiang ini ada di Florida ya kalau salah nih. Philadelphia, Pak. Oh, Philadelphia, mohon maaf. Jam berapa di sana ya Cisiangnya? Beda dengan Jakarta. 7.36 7 pagi. pagi ya? 7, Setengah 8 iya. ya? Setengah 8 pagi. Beda Setengah satu 8, hari ya? Iya. Beda satu Iya. hari. 12 jam. 12 jam. Iya. Cisiang kita doa. Apa yang dikerjakan tanganmu akan semakin dipercaya oleh Tuhan. Dan mimpimu yang Tuhannya pernah bicara kepada engkau 2 tahun yang lalu akan menjadi sebuah kenyataan. Engkau dalam waktu dekat akan ketemu dengan 2 orang, dan 2 orang ini akan menjadi rekan bisnismu, rekan kerjamu. Tuhan akan menghibur engkau dalam pergumulanmu. Tapi 2 rekan ini akan menolong engkau dalam bisnismu, sehingga engkau akan melihat sebuah ekspansi. Untuk menggenapi Yesaya 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tuhan akan mengembangkan kemahmu, tali-tali patokmu akan dikembangkan. Ketika engkau datang dan menyembah Tuhan, engkau datang dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, keadaanmu akan baik. Apa yang hilang dari hidupmu akan dikembalikan Tuhan. Apa yang dicuri setan daripada engkau akan dikembalikan Tuhan. Jangan fokus kepada berkat, kepada uang. Uang itu akibat daripada ibu datang ketemu Tuhan. Tapi fokuslah kepada janji-janji Tuhan. Fokuslah kepada firman Allah. Dan engkau akan melihat penyediaan yang ajaib
tuntunan Tuhan yang hebat. Apa yang tadi engkau pikir tidak mungkin akan jadi mungkin. Apa yang tadi engkau pikir tidak bisa akan jadi bisa. Dan Tuhan akan mengubahkan keadaan ini, akan membawa engkau untuk melihat kemenangan yang besar, melihat terobosan yang besar. Pemulihan ini akan datang atas hidupmu, dan terobosan ini akan dinyatakan bagi engkau. Engkau akan bersuka cita melihat semua yang tadinya hilang akan dikembalikan, yang tadinya tidak mungkin akan jadi mungkin. Dan Tuhan akan bawa engkau kepada level-level yang baru. Tuntunan Tuhan nyata atas hidupmu. Kebenaran akan memimpin engkau. Dan engkau akan menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Thank Tuhan you, berkati, Pak. Cis, ya. Tuhan Sama-sama. berkati. Tuhan berkati. Ada Roni dan Jesse. Pastor Roni dan Jesse. Shalom. Shalom. Yes. Oh, saya. Shalom, Pastor. Maaf. Shalom. Oh. Ada Roni dan Jesse. Ini Jesse, ada Jesse salah berapa ya. orang sini? Iya, makanya Pastor yang mana? Iya. Yang tulisnya Roni dan Jesse. Sorry, ya. Jesse Oh iya, tetap nggak stay. apa-apa. Tetap Iya, stay nggak ya. apa-apa, Pastor. Tetap stay. Iya, Pastor. Tetap stay. Jesse di mana? Jesse Adistania di mana? Saya di Sidoarjo, Pastor. Oh, Surabaya. Oke. Iya. Iya, Pak. Ron, Ya, shalom, Pastor. masih di jalan. Enggak, udah. Di rumah. Udah nyampe, baru sampai. Oh, udah di rumah. Iya, makanya udah lihat bersebelahan dengan istri. Hai, Dev. Dev tuh, panggil Daddy Luther tuh. Iya. Ron dengan Jesse. Tadi Tuhan tunjukkan kepada saya begini. Bahwa aliran air sedang mengalir di tengah-tengah padang gurun. Dan benih yang selama ditanam tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Amin. Alkitab berkata begini, bahwa penabur akan tepat menyusul penuai. Logikanya gini, orang tanam sesuatu harus tunggu sebuah waktu untuk pohon itu tumbuh, lalu menghasilkan buah. Tapi Alkitab mengatakan, penabur akan tepat menyusul penuai. Orang tabur benih, di belakangnya itu langsung untuk penuai. Berarti sedang terjadi sebuah percepatan. Bersiaplah untuk perkara-perkara yang supranatural akan datang. Aku telah melatih hatimu, melatih keluargamu, untuk engkau melihat perkara-perkara ilahi yang akan dinyatakan atas hidupmu. Engkau akan makan dari hasil yang lama. Ketika hasil yang baru itu datang, engkau tidak akan kekurangan suatu apapun. Apa yang hilang, apa yang diambil daripadamu akan dikembalikan kembali. Ketika matamu tetap fokus kepada Tuhan. Ingat bahwa apa yang setan curi daripada engkau, itu bukan milikmu, tapi itu milik Tuhan. Engkau hanya pengelola, dan engkau bukan pemilik. Engkau hanya manajer, dan Yesus adalah owner. Dan dia akan intervensi hidupmu. Engkau akan melihat perjalanan ini akan diairi dengan baik. Lahan-lahan yang tadinya kering akan kembali dialiri oleh air kehidupan. Tuhan berkata, akulah air kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, maka ia akan dipuaskan. Barang siapa minum daripadaku, maka ia tidak akan pernah haus-haus lagi. Artinya dia akan mengalami yang namanya kepuasan yang akan Tuhan berikan kepadanya. Engkau akan mengalami di mana Tuhan akan puaskan engkau bukan cuma secara rohani, tapi secara jasmani. Akan ada sebuah pembaharuan besar akan terjadi. Engkau akan lihat dalam rentan waktu, dalam 2003 ini, rentan waktu sampai 7 tahun ke depan, engkau akan lihat pemulihan besar akan terjadi. Terutama dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam keuangan. Tuhan berkata gini, engkau akan menerima kelimpahan dari seberang laut. Urapan seperti apa yang terjadi kepada Yusuf. Dia mengalami 13 tahun, sepertinya mimpi-mimpinya mati. Tapi ketika itu tumbuh, dia dikeluarkan dari dalam penjara. Dan Firaun memberikan kepadanya, pertama bajunya diganti, bicara tentang kehidupan yang baru. Diberikan kepada dia rantai, di lehernya kasih dan setia. Diberikan kepadanya kasut, gambaran tentang kerelaan untuk bekerja. Dan yang keempat, diberikan kereta nomor 2 oleh Firaun. Artinya diberikan kepadanya otoritas dan kuasa. Dan Tuhan berkata, aku memberikan itu kepada engkau. Spirit of Yusuf, Joseph ada pada engkau, pada Jesse. Sehingga engkau akan melihat perkara-perkara besar. Aku akan bicara kepada Yesi melalui mimpi tentang apa yang akan Tuhan nyatakan. Aku akan semakin mempertajam karunia ini, sehingga orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Aku akan bicara kepada hamba-hamba Tuhan.
Engkau akan bicara kepada pribadi-pribadi, sehingga mereka akan dituntun, mereka akan di-guidance menuju kepada tujuan Tuhan, dan mereka akan bertumbuh menghasilkan buah, dan nama Tuhan ditinggikan. Engkau akan semakin diperluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tangan Tuhan akan menaungi engkau. Urapan seperti Tuhan berikan kepada Yusuf akan diberikan kepada engkau. Engkau akan memberi makan banyak orang, menolong saudara-saudaramu, sehingga mereka akan melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, tadi JC Adista ada juga tadi. JC Adista. Yes. Iya. Yes. JC. Ya, kita Iya, doa ya. Kita Iya, doa. Pastor. Semua yang kau pikir tadinya sepertinya hilang, ternyata tidak hilang. Disimpan untuk waktu musimnya Tuhan. Ini akan menjadi tahun Kairos bagi engkau. Tahun di mana Tuhan mengintervensi waktumu, mengintervensi pekerjaanmu, mengintervensi apa yang kau bangun. Beberapa tahun yang lalu, engkau mengalami begitu banyak kerugian. Sehingga pada waktu malam ada yang kau nggak bisa tidur. Kepalamu sering sakit, terutama kepala sebelah kananmu, sering mengalami migrain. Ada yang kau untuk berjalan pun, engkau takut untuk berjalan, karena engkau takut engkau jatuh sendiri ketika engkau berjalan. Tapi hari ini Tuhan sedang memulihkan keadaanmu. Yang tadinya engkau pikir bahwa aku nggak bisa buat apa-apa dan gak mungkin bangun kembali. Justru Tuhan membangunkan engkau. Tuhan berkata inilah adalah waktu untuk bangun dan menjadi terang. Sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Untuk mengenapi Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan engkau akan disebut dengan yang berbahagia. Tuhan akan menolong engkau, memberikan kepadamu kasih karunia dan kemampuannya akan menjaga langkah-langkahmu. Kakimu yang tadinya lemah akan diubahkan menjadi kaki yang kuat. Sehingga engkau akan berjejak di atas bukit-bukit. Orang yang tadinya menipu engkau akan kembali. Dan engkau heran ketika mereka kembali dan mengembalikan apa yang mereka ambil daripada engkau. Yang jalan-jalan yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Engkau akan melihat bahwa pintu-pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Dan engkau juga kaget kenapa itu terjadi. Tapi Tuhan mau engkau mengambil latih dirimu untuk masuk dalam doa dan berpuasa. Lakukan ini seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lakukan doa dan puasa seminggu 2 kali. Lakukan selama 3 bulan berturut-turut. Maka engkau akan melihat bahwa akan ada tuntunan Tuhan. Satu waktu Tuhan akan bicara kepada engkau. Terutama dalam mimpi. Tuhan akan berikan kepadamu karunia mimpi. Dan ada waktunya di mana Tuhan berikan kepadamu penglihatan. Ketika engkau temukan seseorang. Sepertinya orang itu engkau tahu orang itu. Padahal engkau baru ketemu orang itu. Sepertinya orang itu sepertinya terang benderang. Tuhan bisa tunjukkan kehidupan latar belakangnya apapun. Apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Apakah dia bisa jadi rekan yang baik atau tidak. Apa engkau harus menerima dia atau tidak. Sepertinya Tuhan bicara dengan jelas kepada engkau. Dan itu adalah karunia, pengetahuan yang Tuhan berikan, penglihatan yang Tuhan berikan kepada engkau. Belajarlah mengikuti apa arahan Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah dikalahkan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi bersama dengan Tuhan engkau akan jadi pemenang. Terima itu isi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, melangkahlah dan percayalah ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, maka dia akan menolong engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Apa yang terjadi, Yes? Boleh cerita sebentar? Iya, memang semuanya terjadi seperti pastor yang mungkin sekitar 5 tahun belakangan, Pastor. Banyak yang bilang, saya hidup bersama anak-anak, perjalanan terasa berat. Namun, saya percaya semua firman Tuhan yang saya lakukan, saya ikut Healing Apple Harvest saya ini sudah lama, Pastor, sekitar hampir 2 tahun, dan ikut juga School of Prayer. Jadi, saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak ada yang mengecewakan saya. Karena saya selama saya berjalan bersama Tuhan, setiap firman yang diberikan kepada saya itu yang terjadi. Dan setiap pagi kalau saya berbicara, Tuhan beri saya rema pada hari ini, Tuhan kasih saya rema pada hari itu juga. Kalau saya salah, saya ditegur sama Tuhan, saya minta ampun. Kalau ada jalan yang Tuhan suruh ke sini, saya lakukan. Jadi saya benar-benar percaya bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya yang membimbing saya setiap hari. Waktu saya di saat saya jatuh, di saat saya lemah, Tuhan selalu bimbing saya melalui apapun itu. Saya percaya itu, Pastor. Amin. Terima kasih. Terus maju, ambil waktu doa dan berpuasa. Karena Alkitab katakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali doa dan berpuasa. Ada orang yang sudah berdoa,
tapi dia nggak pernah latih diri untuk doa dan berpuasa. Lagian besok, kan kita setiap awal bulan latih jemaat untuk ambil puasa 20 hari. Selesai Iya. makan malam, terakhir misalnya jam 9, ya jangan lagi makan makanan berat, minum air mineral boleh, jangan air putih susu ya. Ya, air Iya. mineral, minum air mineral sampai besok minimal jam 2 siang, boleh. Jadi latih diri berpuasa, nggak apa-apa. Dan ibu Iya. lakukan saja seperti yang tadi Tuhan katakan, ambil waktu doa dan berpuasa seminggu 2 kali. Nanti ibu akan lihat bahwa apa yang tadi begitu mumet, kita adalah masalah, bukan berarti Tuhan nggak sayang kita. Justru ketika kita ikut Tuhan, masalah tambah banyak, persoalan tambah banyak, tapi ada damai sejahtera dan kekuatan. Dan ingat bahwa masalah itu tidak melampaui kekuatan kita menurut 1 Korintus 10 ayat 13. Nanti baca ayatnya itu. Ya, Tapi pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Jangan bilang masalahku berat, tidak. Biasa. Kita harus bahasanya sama dengan bahasanya Tuhan. Tidak boleh bahasa berdasarkan apa yang kita sedang hadapi. Tapi kita punya bahasa harus selaras dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tapi Sukses. Tuhan luar biasa, Pastor. Pasti Setiap luar biasa. setiap doa yang saya panjatkan satu persatu dibuka. Itu memang Puji benar, Pastor. Puji Tuhan, ya Ibu Desi. Ya. Tuhan berkati ya. Ya, terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. Terima Ya. kasih.